75% kali ya? 90. 90. Oke. Terima kasih Bang Buyung. Maaf saya nih pakai baju kuning nih ya. Ya. Kayak, Ini UI World Plus. UI World Plus ya. Ya. Kita berdua nih dari Bandung pakai baju kuning. Alhamdulillah akhirnya dapat kehormatan begini. Ngomong-ngomong soal kabinet, ini terus terang menjelikan kita semua. Ya. Memupuskan harapan kita. Harapan habis hilang begitu aja. Kalau pidatonya Pak Prabowo ini 1000% kita setuju lah. Tapi mau dilaksanakan dengan kabinet ini kan alat kerja nih. Ya. Orang-orangnya orang-orang Jokowi. Bagaimana mungkin? Contoh ya, ini soal apa nih? Hukum. Yang penting hukum dulu nih. Kita lihat kalau Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami dari UI World Plus. Betulan sekali kami kedatangan tamu dari Bandung. Ya. Yang satu Profesor Ana Rohana, yang satu lagi Coba ya. apa ya? Ini terus terang orang yang dekat sama saya, tapi kadang-kadang saya lupa nama. Silakan Kang. Ini Kang. Ya. Apa kira-kira yang mau kita bahas nih? Banyak sebenarnya. Di Republik ini banyak terjadi hal-hal yang kita tahu, tapi kita nggak bisa buat apa-apa, Kang. Ya. Kalau Prabowo bilang berantas korupsi. Nah, yang kita harapkan kan bukan hanya slogan. Ya. Sikapnya juga nanti dia bilang hukum harus ditegakkan. Kita sangat mendukung sekali itu yang namanya hukum yang ditegakkan, berantas korupsi. Tetapi kalau orangnya masih di pengadilan masih dia lagi, orang yang lama, ya buktinya kemarin aja. Masalah kebohongan Jokowi. Masa hakim bilang bukan wewenang dia. Sekarang Bapak karena Jokowi bukan presiden lagi, Solo aja ketemu. Yang mengadili. Nah, dari situ tersirat dan tersurat. Jadi bukan tersirat, surat juga. Waduh, kok begitu pengadilan. Nah, seharusnya Jokowi, Prabowo sikap pokoknya berantas tuh semua. Yang model-model begitu. Yang model hakim nggak jelas, ini nggak jelas hakimnya. Nah, sekarang ada lagi yang kita mau bicarakan yang lebih penting, masalah kabinet di pimpinan daripada Prabowo. Gimana Kang? Saya lihat ini orangnya Jokowi masih 75% kali ya? 90. 90. Oke. Terima kasih Bang Buyung. Maaf saya nih pakai baju kuning nih ya. Ya. Kayak, Ini UI World Plus. UI World Plus ya. Ya. Kita berdua nih dari Bandung pakai baju kuning. Alhamdulillah akhirnya dapat kehormatan begini. Ngomong-ngomong soal kabinet, ini terus terang menjelikan kita semua. Ya. Memupuskan harapan kita. Harapan habis hilang begitu aja. Kalau pidatonya Pak Prabowo ini 1000% kita setuju lah. Tapi mau dilaksanakan dengan kabinet ini kan alat kerja nih. Ya. Orang-orangnya orang-orang Jokowi. Bagaimana mungkin? Contoh ya, ini soal apa nih?
hukum. Hukum. Ah, Yang penting hukum dulu nih. kita lihat kalau Menko-nya tahu sendiri kan, Hmm. Kapolri-nya Apalagi sama, apalagi eh jaksanya katanya saya dengar bagus loh, Pak Hasanuddin tuh ya, katanya. katanya. Dulu Saya juga dengar. semuanya dibilang bagus. Tapi eh saya khawatir karena dia sudah jadi anak buahnya Prabowo, anak buahnya Jokowi. Nah, kemudian kita lihat lagi Menteri Hukumnya ganti kan, Menteri Hukumnya. Tapi ya orangnya Jokowi juga. Jadi orang-orang hukum ini kalau mereka semua yang ngatur, saya pesimis. Aduan-aduan masyarakat tentang Jokowi itu akan diselesaikan oleh tim hukum ini. Aduan-aduan tentang Gibran juga kita pesimis karena kedua orang ini membuat Indonesia bisa kacau. Jadi Bapak nggak bakalan ini Ya, ngambang aja lah ya. kecuali ini kalau Prabowo memerintahkan dengan tegas, Iya. silakan adili aja, jangan bawa nama saya misalnya gitu ya. Itu baru Prabowo namanya. Baru Kopassus. Baru Kopassus itu. Iya. Tembak aja. Tembak aja kalau dia salah. Jangan Karena dia sudah disidang-sidang lagi. masalahnya bukan karena hal-hal kecil ya, dia merusak Indonesia, merusak tatanan negara, mengacaukan bangsa. Nah, ini kan bagaimana harus ini kan ya, katanya saya dengar nih, saya nggak pernah bergaul dengan Prabowo. Prabowo itu otoriter, Oke. keras kepala. Iya. Oh, setuju banget. Kalau ketemu orang-orang kayak Fufu Fafa, tembak mati Sikat. aja. Ada koruptor yang ketemu, tembak, hukum mati. Itu bagus. Saya setuju banget kalau memang itu diterapkan oleh Prabowo ya dengan sikapnya yang keras kepala. Tapi saya dengar dia nggak mau dengar kalau ada masukan dari bawah katanya. Ya dari atas lah. Kalau dari atas ya dari Jokowi. Jokowi ya? Jokowi ya. Waduh. Gimana? Ini kan repot nih. Makanya Jokowi udah lengser. Iya, tapi kan tetap atasan dia kan. Kalau guru tuh nggak ada bekas guru, tetap akan jadi guru. Guru adalah guru. Nah, ya. kita harap ya memang Prabowo ganti baju lah, jangan Prabowo yang kemarin, tapi ini Prabowo yang Sabta Margais, yang Mau mesejahterakan rakyat. ya kita. mau melaksanakan sumpah prajuritnya, yang mau melaksanakan 8 wajib TNI-nya, ya. Sabta Marga ya. Kemudian mau membangun negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Sepakat. Ya. Yang setuju. Di situ kan ada peri kemanusiaan. Yang adil dan Salah beradab. satunya ada ketuhanan. Jadi akhlak, apalagi moral, kemudian apalagi ya akhlak, Agama. moral, adab, kemudian ada saya lupa satu lagi ini, itu harus menjadi ukuran buat Prabowo. Orang nggak bermoral, misal saja ada kita dengar menteri yang melakukan KDRT, ada yang melakukan perselingkuhan saat suaminya menjabat. Ya, saya sih nggak pernah lihat langsung, tapi ini kan berita-berita di luaran Nggak enak. Gitu. seperti begitu. Kok diangkat? Ada yang bekas tahanan narkoba masuk juga di situ. Aduh, ini Pak Prabowo ini gimana sih? 300 penduduk Indonesia Cuman itulah. cuman itu aja yang Ya kita pilih. sangat terus terang sangat menyayangkan Prabowo yang pinter, yang bijaksana, yang Pemberani. otoriter dan pemberani. Kok jadi ciut begini? Apalagi kita lihat ada wakil 9 naga ikut juga jadi menteri, kan gila ini. Harusnya dimusuhin tuh. Ini dimintain duitnya untuk rakyat sendiri, untuk kesejahteraan rakyat. Jangan ini malah jadi ini. Dan ini ada kesan ya dari menteri-menteri ekonomi. Menteri ekonomi ini juga masih orang-orangnya Jokowi ya. Masih kelihatan bahwa ada kesan bahwa anggaran itu pundi-pundi yang
bisa dipakai untuk partai, bisa pakai untuk kebutuhan-kebutuhan dana taktis dan sebagainya ya. Sampai Menteri BUMN aja masih dipakai. Itu Menteri BUMN yang saya amati dari sekian hampir 200 perusahaan yang rugi-rugi dikecilin, digabung-gabung dengan yang untung, sehingga seolah-olah perusahaan ini untung, bukannya yang kecil-kecil itu digedein supaya untung. Nah, jadi ini terbalik nih, terbalik pola pikirnya. Itu yang dipakai, memang dia pinter main bola. Nah, kalau itu kita nggak usah. Inilah memang itu keahliannya. Kalau suruh ngurus BUMN masih banyak mantan-mantan direktur kita yang ini, orang-orang bisnis yang bisa ini kan. Kalau di pertambangan tuh, aduh, tahun 22 aja saya pernah ngitung tuh ada 6.000 triliun ngalir keluar, nggak ada yang jagain. Malah Luhut dijadiin ketua ekonomi. Jadi apa yang dikatakan Pak Prabowo di dalam pidato di sidang itu benar-benar berlawanan dengan tindakannya Pak Prabowo yang dalam menyusun kabinet. Saya nggak tahu ini strategi apa yang akan dilakukan oleh Prabowo, tapi kita akan lihat lah dalam 2-3 bulan ini apakah memang strategi Pak Prabowo untuk menyusun ini dengan orang-orang yang ada sekarang, hampir semuanya itu orang-orang Jokowi, akan berhasil atau tidak. Kita akan lihat ya. Kita tidak akan ganggu Prabowo nih. Tapi kalau memang setelah 3 bulan ini daripada diturunin, ya lebih bagus Prabowo menyerah aja, kasihin semua yang ini. Ini ada kabar lagi nih. Waduh. Ada kabar yang yang ngeri juga nih. Ngeri sedap. Apa Prabowo nih mampu bertahan sampai 5 tahun. Karena di bawah ini, bawahannya Prabowo ini, itu kan suka main dukun tuh. Ya, dukunnya Jokowi itu kan banyak tuh. Jadi hati-hati Pak Prabowo dilukunin ya. Akhirnya Pak Prabowo jadi ciut gini juga. Percaya, ya, suka nggak suka. Jadi kita ya yakin kena santet juga nih Pak Prabowo nih. Ya. Nah, kalau saya bicara dengan beberapa purnawirawan jenderal gitu ya, jangan-jangan Pak Prabowo nanti cepet juga nih. Lewat juga gitu. Lewat juga. Nah ini Pak Prabowo harus bila lah. Sebelum ditembak orang, lebih bagus nembak dulu. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya didengar oleh Pak Prabowo sendiri. Sekarang gimana Prof? Apa rencana ini ceritanya nih? Ya, maaf bukan bidangnya gitu ya. Ya. Tapi mencoba untuk mengikuti apa yang terjadi. Ya. Termasuk katakanlah pemilihan presiden yang kita sudah terjadi dan sudah sepakat bahwa presiden terpilih Pak Prabowo, gitu kan. Nah, mudah-mudahan saja dengan harapan kita bahwa Pak Prabowo ini mempunyai strategi taktik yang unggul. Tadi dikatakan oleh Pak Mehmet antaranya ya jiwa cinta NKRI-nya nomor 1. Dia kalau retorikanya dia cinta NKRI nomor 1. Harga mati. Kemudian Pancasila. Itu yang tidak bisa diganggu tuh hasil para pejuang pahlawan kita yang memang pendahulu kita tepat untuk bangsa kita yang heterogen ini. Yang penduduknya juga suku bangsanya banyak, kamarnya banyak. Kayaknya sudah diterima gitu ya. Kemudian juga ya udah 45 yang asli ini ya ini sudah sebetulnya tepat, hanya barangkali pelaksanaannya ini gitu kan atau apa. Ini sudah bantu dengan harapan kita bahwa cita-cita leluhur kita, para pejuang kita dan harapan kita masyarakat dan masyarakat yang makmur ingin tercapai, betul kan? Itu sudah bantu tadi, misalnya hukum ditegakkan dengan konsisten, ya. Sudah bantu di situ ada penegak hukumnya, aparat hukumnya. Kemudian ada juga aturannya, sanksinya. Di situ kalau tegas, konsisten, ajeng, itu ya kita harapkan akan begitu. Jadi rakyat mengharapkan itu ya? Mengharapkan itu, termasuk koruptor, ya kita tidak usah disebutkan lah. Sudah pada tahu dari dulu
Siap. Dan kita sudah 70 berapa tahun? 79 tahun kita kan mereka. Hampir 80 tahun. Hampir 80. Harapan kita menunggu-nunggu dari dulu. Saya kebetulan dari kecil itu, dari mahasiswa angkatan 69 juga dengan harapan ya begitu keluar, ya kita alhamdulillah pada saat itu masih mudah kerja. Tapi sekarang lapangan kerja sulit, gitu kan? Segala sulit, masyarakat sulit. Nah, ini tantangan memang berat bagi Prabowo, bagi presiden ini yang sudah menentu ketegasan yang diharapkan itu, koruptor berantas tegas, kemudian ya tidak ada istilah ini katakanlah dulu atasan, kemudian juga katakanlah ini saudara segala macam, atau dulu mungkin juga kerabat yang dekat. Kalau masalah cinta NKRI harga mati, nah ini kan harus ditekan. Ini menurut pendapat saya. Ya, sudah menentu ini mungkin tidak mudah, berat sekali ya Pak Prabowo. Tapi menurut saya sih, kan Prabowo ini sudah katakanlah sudah menikmatin ya kehidupan, pernah jadi jenderal, ya pernah macam-macam. Ya. Sekarang udah jadi presiden. Cita-cita dia kan berapa? 3 kali ya maju kalah ya. Ya. Ini keempat kali malah. Jadi presiden udah tercapai. Nah, dia tujuannya jadi presiden mau ngapain? Dia bilang atas korupsi. Ya. Kalau dia lakukan itu, ya, kita dukung 1000%. Kita berani di depan kok. Atau pakai kita. Ya, kalau dia mau duduk manis silakan. Tapi pakai kita buat maju. Kita nggak ada transaksional lagi. Kita di sini berkumpul itu buat bangsa dan negara. Rata-rata umur kita 70 tahun. Saya hampir 80. Nah, coba. Jadi sudah merasakan semua dulu kayak apa hidupnya di Republik ini, susah senangnya. Nah, kita berharap sekarang Prabowo apa yang kita kan nggak ngomong ke dia yang bilang sendiri dia mau berantas. Kita tunggu saja. Oke. Jangka pendeknya aja sekarang. Jangka pendeknya berantas dulu korupsi. Ya, masalah juga kupu papa. Kalau itu udah kriminal kan, aduh, harga diri presiden digituin. Ada sedikit ya, tambahan ya tentang ini ya. Di dalam cerita-cerita agama atau barangkali dalam cerita-cerita peperangan, ada musuh, ya, atau barangkali pengkhianat yang sadar. Oh gitu. Boleh kan? Boleh. Nah, kemudian dia bisa berjuang bersama-sama. Nah, ini mungkin aja orang-orang yang dianggap koruptor, ada berapa? 90% katanya ya, kata ketua mantan komisaris KPK, 90% ada di kabinet Prabowo. Sadar semua, dibawa oleh Prabowo. Kalau kamu korupsi lagi, saya potong leher kamu. Misalnya kayak gitu ya, atau tembak mati. Siapa yang tidak berani menegakkan keadilan, saya hukum kamu seumur hidup. Langsung begitu. Itu bisa juga. Bisa. Nah, ini sekuat mana Prabowo bisa ini. Tapi sebelum itu ada 2 hal yang menjadi musuh dalam selimut Prabowo. Siapa tuh? Itu harus waspada banget. Jokowi. Oh, Jokowi. Sama Gibran. Ini jangan anggap enteng nih. Ini musuh dalam selimut. Saya lihat kelihatannya baik-baik aja, tapi di belakang saya yakin enggak. Saya yakin ini yang harus diwaspadai banget oleh Prabowo. Ya, nanti dalam bentuk apa kegiatan, dalam bentuk apa saja itu akan kelihatan. Bahkan saya lihat di publikasinya, luar apa-apa seolah-olah dia yang jadi presiden. Udah menerima kunjungan kenegaraan lah dari negara-negara sahabat dan sebagainya. Presiden sendiri belum menerima tuh. Masa kok ini tiba-tiba lagi nih. Kalau bahasa Sunda tuh itu namanya culangung ya. Culangung itu apa ya? Nggak punya tata krama. Itu sudah kelihatan lah bahwa mau kemana ya arahnya ya. Jadi buat Prabowo nggak apa-apa pakai kabinet sekarang, tapi bertekad sepenuhnya akan memutuskan rantai korupsi, akan memutuskan ketimpangan dalam penegakan
hukum dan juga akan memutuskan ini yang Korupsi tadi ya. bukan korupsi, apa namanya, ketimpangan kekayaan tuh Oh, ya, yang membuatkan Gini rasio kita nggak berubah-berubah, tetap aja 0,39 ya. Itu semuanya tergantung dari Prabowo. Berani enggak? Saya khawatir Prabowo masih di bawah apa namanya, dukun, bayang-bayang. di bawah pengaruh dukun-dukun ini ya. Saya khawatir. Zikir aja Pak Prabowo, jangan ragu-ragu. Mengingat Allah itu akan apa namanya, Karena ditolak. itu akan tertolak dengan sendirinya dan akan bisa berpikir dengan lebih jernih seperti pidatonya di Senayan. Sehingga itu tambahannya tuh. Sudah. Saya kira kita ini sudah punya sikap, dan sikap ini Prabowo harus sebagai presiden, ya sikap kita kan itu, minta dia menegakkan semua kebenaran, keadilan, kebenaran di negeri yang kemarin ini udah rusak, kebohongan di mana-mana. Kita nggak bisa, penguasa, pejabat kayak gini ngomongnya, kelakuannya sedih kita dengar. Mungkin kami akan tetap berjuang apabila Prabowo tidak melaksanakan janjinya, dan kita akan mendukung apabila Prabowo juga masalah hukum apa ini kita akan usut tuntas. Asal Kita aja kesinggung nggak, masa Prabowo nggak kesinggung digituin, kita kesinggung. apalagi harusnya dia ya. Harusnya beliau yang kesinggung, tapi kita kesinggung siarannya. Nggak ada tata krama, nggak punya adab. Mungkin ngomong kayak begitu. Saya kira demikian pertemuan kita. Mungkin ada baiknya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian bapak-bapak, ibu-ibu yang menyikapi, atau kalau ada saran silakan, mungkin bisa disampaikan ke Watch. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.